Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibra Bayuhara. Subuhan kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kegiatan bersosialisasi. Nah, bagaimana cara kita tetap bisa bersosialisasi ketika pandemi COVID-19 atau virus corona ini tengah menyebar? Pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah istilah yang diterapkan serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk memperlambat atau menghentikan penyebaran suatu penyakit menular. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menghindari kontak antara yang terinfeksi dengan yang tidak terinfeksi, sehingga meminimalkan penularan penyakit yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan social distancing. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan kebijakan tersebut. Di antaranya ada yang perlu kita lakukan dan ada yang tidak perlu kita lakukan. Apa sajakah hal itu? Nah, hal yang perlu kita lakukan pada saat masa-masa social distancing seperti ini adalah yang pertama adalah berada di rumah. Kenapa? Karena jika kita berada di rumah atau menghindari keramaian, dengan kata lain kita bisa menghentikan efek domino dari penyebaran virus corona ini. Yang kedua adalah jaga jarak dengan orang lain jika terpaksa berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, membatasi pertemuan dengan orang lain sebisa mungkin. Yang keempat adalah bersalaman, tidak bersalaman. Dan yang namanya orang Indonesia itu biasanya jika kita bertemu orang lain kita pasti bersalaman. Nah, dalam situasi seperti ini diharapkan jika ingin bersalaman dengan orang lain cukup dengan mengangkat kedua tangan dan menganggukkan kepala seperti yang dicontohkan oleh Ridwan Kamil. Nah, yang sekarang adalah hal yang kita tidak perlu lakukan atau jangan lakukan saat masa-masa social distancing menghentikan penyebaran virus corona ini adalah yang pertama, bepergian maupun berlibur, acara bersama keluarga ataupun bertemu dengan teman. Sebisa mungkin kita hindari itu. Yang kedua adalah bertemu dengan banyak orang. Kita tidak tahu apakah orang itu sudah terinfeksi atau belum. Bahkan orang yang sudah terinfeksi sekalipun bisa saja tidak menunjukkan gejala-gejala yang signifikan. Apalagi jika orang tersebut adalah orang yang kita kenal, pasti kita akan mengobrol dengan dia atau mereka. Yang ketiga adalah berada di tempat yang ramai seperti mall atau juga tempat wisata dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, jika orang yang sudah terinfeksi virus corona ini
terkadang tidak menunjukkan gejala-gejala yang signifikan. Sampai orang yang sudah terinfeksi sekalipun mungkin tidak sadar. Nah, maka dari itu, kita perlu menghindari tempat yang ramai sebisa mungkin. Yang keempat adalah menaiki transportasi umum yang ramai. Sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi, atau jika terpaksa mengendarai transportasi umum, kita jangan menggunakan transportasi umum pada jam-jam yang sibuk atau ramai. Selanjutnya adalah dalam masa modern ini kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam masa penyebaran virus corona ini, dalam mengakses maupun menyebarkan informasi tentang virus corona ini. Yang pertama adalah carilah sumber berita yang dapat dipercaya. Banyak sumber berita yang bisa dipercaya di internet. Yang kedua, jangan menyebarkan informasi yang sekiranya akan membuat orang lain panik. Contoh seperti virus corona tidak dapat sembuhkan, atau tidak ada orang yang bisa sembuh dari virus corona, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh hoax yang beredar di masyarakat melalui aplikasi WhatsApp di Dawai atau gadget. Pesannya berbunyi tentang Kemenkes mengirim pemberitahuan tentang influenza yang serius. Bisa dicegah dengan menjaga tenggorokan tetap lembab. Karena ketika tenggorokan kering, virus akan menginfeksi 10 menit dengan cara menanggulanginya adalah dengan minum air hangat. Selain kita ketahui, virus corona ini belum ada obatnya dan vaksinnya juga masih dalam masa percobaan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap berada di rumah dan tetap jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.